Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Turodiana, mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Upaya Pengelola Meningkatkan Motivasi Siswa Berkunjung ke Perpustakaan SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Motivasi merupakan aset yang sangat penting dan menjadi salah satu pendorong bagi pengguna untuk memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan. Oleh karena itu, pengelola dituntut untuk memberikan motivasi kepada pengguna dengan cara menyediakan koleksi yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga koleksi perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Kunjungan perpustakaan adalah kegiatan yang dilakukan pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Sehubungan dengan kunjungan ke perpustakaan, maka motivasi merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi karena tanpa adanya motivasi yang diberikan oleh pengelola perpustakaan, siswa akan cenderung kurang berkembang untuk aktivitas belajarnya. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur, dapat dikatakan bahwa motivasi siswa untuk berkunjung ke perpustakaan masih kurang. Hal ini berdasarkan buku kunjungan yang ada di perpustakaan, bahwa siswa yang berkunjung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada. Seperti yang diketahui, jumlah siswa SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur itu berjumlah 287, dan koleksi yang ada di perpustakaannya yaitu 1552 judul dan 13.089 eksemplar. Sedangkan siswa yang berkunjung dalam sehari hanya sekitar 8-10 siswa saja. Dan diketahui siswa kurang termotivasi ke perpustakaan karena perpustakaan masih kurang memenuhi kebutuhan siswa, seperti kurangnya koleksi yang dibutuhkan siswa, sarana dan prasarana kurang memadai, letak perpustakaan kurang strategis, dan kurangnya perhatian dari sekolah. Peneliti kemudian tertarik untuk meneliti bagaimanakah upaya pengelola untuk meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan. Yang kedua, apa kendala pengelola dalam meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan. Yang ketiga, bagaimana upaya pengelola meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan, untuk mengetahui kendala pengelola dalam meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan, untuk mengetahui bagaimana upaya pengelola dalam meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Di sini peneliti hanya membatasi masalah tentang upaya pengelola meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur saja. Motivasi yang dimaksud di sini yaitu dorongan, semangat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan guna mencari informasi sebanyak-banyaknya. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Abraham Maslow. Untuk pengertian motivasinya sendiri yaitu motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling atau usaha untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan tujuannya. Pada intinya, motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam teori Abraham Maslow merumuskan ada 5 jenjang kebutuhan, yaitu yang pertama, fa'ali, fisiologis, antara lain rasa lapar, haus, perlindungan, dan kebutuhan ragawi. Yang dimaksud di sini yaitu rasa haus dan lapar akan ilmu
Untuk itu, perpustakaan harus menyediakan kebutuhan siswa agar siswa dapat mencari buku, meminjam buku, dan membaca buku sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, yaitu keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Yang dimaksud di sini yaitu perpustakaan harus menyediakan fasilitas yang menunjang siswa dalam berkunjung ke perpustakaan, seperti menyediakan almari, menyediakan loker, menyediakan ruangan, menyediakan fasilitas yang nyaman seperti kursi, meja, dan tempat agar siswa nyaman saat berkunjung ke perpustakaan dalam saat mencari koleksi, saat meminjam buku, saat mencari buku, saat membaca buku, dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, yaitu mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik, dan persahabatan. Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perpustakaan dapat mendengarkan saran serta keluhan siswa dalam berkunjung ke perpustakaan. Kemudian pihak perpustakaan melibatkan siswa dalam penambahan koleksi, seperti misalnya perpustakaan ingin mengadakan koleksi. Lantas pihak perpustakaan menanyakan kepada siswa buku apa saja yang perlu diadakan di perpustakaan, buku apa saja yang dibutuhkan siswa, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan, yaitu harga diri, otonomi, dan prestasi serta status pengakuan dan perhatian. Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pihak perpustakaan dapat memberikan penghargaan atau reward kepada siswa yang rajin ke perpustakaan, yang sering meminjam buku, yang rajin membaca buku, untuk dapat diberikan reward atau penghargaan seperti dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk piagam, atau bisa juga dalam bentuk dalam bentuk hadiah seperti uang, buku, atau hal apapun yang berguna untuk pemustaka itu tersendiri. Kemudian yang terakhir yaitu aktualisasi diri, mencakup pertumbuhan, mencapai potensinya, dan pemenuhan diri. Dalam penerapan di skripsi saya, pihak perpustakaan dapat menyediakan ruang agar siswa itu dapat menyalurkan hobinya, seperti menulis novel, dalam seminar ilmiah, seperti debat ilmiah, dan pihak perpustakaan dapat menyalurkan ide dan gagasan agar pengunjung perpustakaan dapat berpikir kritis dan cerdas dalam mencari informasi. Kemudian teori tentang bentuk-bentuk motivasi, yaitu ada motivasi dan manipulasi, kemudian motivasi berdasarkan sikap, serta motivasi berdasarkan imbalan, dan motivasi dan lingkungan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Untuk mengumpulkan data yang tepat dan akurat, peneliti menggunakan penelitian jenis kualitatif. Kualitatif adalah suatu metode pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai subjek dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan sesuai masalah yang ingin diteliti. Informasi yang disampaikan oleh subjek kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks, dan setelah itu dianalisis oleh peneliti, dan hasil analisis tersebut berupa gambaran berbentuk deskripsi. Dalam mencari dan mengumpulkan data dan informasi yang akurat, peneliti melakukan penelitian menggunakan model deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi,
dan sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan penelitian dengan mengambil data atau sampel dari subjek secara langsung agar peneliti mendapatkan suatu informasi yang lebih akurat. Untuk lokasi penelitian, peneliti memilih tempat atau lokasi penelitian di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur yang beralamat di Jalan Sultan Taha SK 4 Kiri Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer yaitu data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan tentang upaya pengelola meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Yang pertama yaitu motivasi siswa, kendala pengelola dalam meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan, upaya pengelola perpustakaan dalam meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang ada hubungannya dengan SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur, yang meliputi historis, geografis, struktur organisasi, keadaan sarana dan prasarana, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian atau informasi atau informan adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan atau informasi tentang suatu fakta atau pendapat. Jadi subjek penelitian ini merupakan suatu sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta lapangan yang dibutuhkan peneliti dan sesuai dengan judul atau tema yang diliti. Subjek penelitian ini adalah kepala perpustakaan, pengelola perpustakaan, dan siswa SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data. Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Yang pertama yaitu reduksi data. Pada penelitian ini, peneliti menyaring data dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Kemudian penyajian data. Peneliti akan mengelompokkan data sesuai dengan bagian-bagiannya yang telah didapat dari hasil wawancara dan sumber pustaka, sehingga akan memudahkan peneliti untuk melangkah selanjutnya. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan yaitu menyimpulkan dari semua data yang sudah didapatkan saat melakukan observasi di lapangan. Selanjutnya yaitu triangulasi. Triangulasi bertujuan membandingkan informasi tentang hal-hal yang sama diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Kesimpulan dari triangulasi data, proses dalam mengecek atau meng-cross-check kembali data-data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menyaring kembali mana data yang sesuai dan mana data yang tidak sesuai dengan penelitian yang diteliti. Kemudian selanjutnya hasil penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan masih tergolong rendah karena kebutuhannya belum terpenuhi, seperti kebutuhan fisiologis. Tidak semua buku yang dibutuhkan siswa ada di perpustakaan, karena buku yang dibutuhkan siswa ada di perpustakaan. Karena buku yang ada di perpustakaan itu sudah koleksi lama. Kemudian kebutuhan keamanan. Hanya sebagian siswa yang mengatakan aman dan nyaman, selebihnya mengatakan tidak nyaman karena fasilitas perpustakaan kurang menunjang kebutuhannya. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Perpustakaan kurang melibatkan siswa dalam penambahan koleksi. Pihak perpustakaan tidak menindaklanjuti keluhan siswa.
Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Perpustakaan tidak mengadakan reward atau untuk siswa yang rajin berkunjung ke perpustakaan atau siswa yang rajin membaca di perpustakaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Perpustakaan tidak menyediakan forum atau tempat untuk siswa menuangkan kreativitas dan hobinya seperti menulis karya ilmiah, cerpen, dan novel. Yang kedua yaitu apa kendala pengelola dalam meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Kendala yang dihadapi pengelola dalam meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan ialah 1. Kurangnya promosi, 2. Tidak adanya reward untuk siswa, yang ketiga kurangnya bahan pustaka atau koleksi, yang ketiga kurangnya waktu jam kunjung perpustakaan, kemudian fasilitas penunjang kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu bagaimana upaya pengelola meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Upaya yang dilakukan oleh pengelola untuk meningkatkan motivasi siswa berkunjung ialah 1. Mengadakan promosi agar siswa dapat mengetahui pentingnya perpustakaan. Yang kedua, mengadakan reward agar siswa lebih bersemangat untuk rajin berkunjung ke perpustakaan. Yang ketiga, melengkapi bahan pustaka agar siswa dapat menemukan informasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang keempat, menambah jam waktu istirahat agar siswa memiliki banyak waktu untuk berkunjung ke perpustakaan yang dapat digunakan untuk berdiskusi, belajar mandiri, membaca, dan memahami buku lebih lama. Kemudian yang terakhir yaitu melengkapi fasilitas perpustakaan agar siswa merasa nyaman dan aman ketika berada di dalam perpustakaan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.